Ya alhamdulillah sahabat keluarga muslim sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali di 60 menit ya. Tadi rasanya semakin seru ya, semakin Masya Allah menegangkan terkait penjelasan dari Ustadz pasal ruqyah tadi ya, ruqyah syariah ya. Ini memang benar-benar maksudnya kita harus ambil ya pelajarannya, gimana cara kita apabila ada suatu perkara yang bermasalah buat kita, misal kita diganggu sama jin atau bermasalah dalam pikiran ya Ustaz ya, jiwa kita ya harus kita segera pelajari gitu ruqyah ini terkait dengan ruqyah syariah. Ini Ana juga penasaran nih Ustaz, maksudnya kan ruqyah ini kan nggak harus sebelum kita praktek lah gitu Ustaz. Ruqyah ini kan nggak harus, apakah ruqyah ini pas ada jinnya gitu maksudnya, atau tidak harus ada jinnya gitu, misal dia jiwanya lagi gitu bermasalah gitu kan. Kan faktor jiwa kan nggak harus jin gitu kan Ustaz. Iya, berkaitan dengan ini ya, untuk ruqyah ini dia sebenarnya sudah dijelaskan bahwasanya bisa untuk mengobati semua penyakit. Ya tidak hanya gangguan jin saja, tidak hanya dia penyakit non medis, tapi juga bisa menyembuhkan penyakit medis. Ya, sebagaimana yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan ya dalam Quran itu kan, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'an itu adalah untuk obat. Iya, benar. Nah, tapi nanti di ayat yang lain disebutkan untuk obat hati, obat penyakit hati, takabur, hasad, dengki, iri dan lain sebagainya. Nah, tapi dari beberapa praktek yang dilakukan oleh para sahabat ataupun yang dilakukan oleh Nabi, ya ruqyah ini juga bisa untuk penyakit yang medis. Iya, contoh yang dia praktek untuk medis yang dilakukan oleh sahabat yang dia ketika melewati suatu kampung, mereka meminta dijamu. Kalau kita minta tempat tinggal lah gitu kan. Kalau masa dulu kan nggak ada hotel atau apa, nggak ada. Jadi mereka minta dijamu, tapi kepala desanya tidak mau menjamu. Kemudian mereka berlalu, kemudian dipanggil, ada nggak di antara kalian yang bisa mengobati, ataupun ada nggak di antara kalian yang membawa obat, ya karena kepala desa kami disengat oleh kalajengking. Kalau secara sengat kalajengking ini kan pastinya masuk ke medis. Ya. Iya. Racun ya, kalau untuk obat tidak ada, tapi insya Allah di antara kami ada yang bisa untuk meruqyah, membacakan ataupun menjampi kan seperti dulunya kan terkenal ruqyah ini dengan menjampi seseorang dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Jadi ketika itu, tapi dengan syarat ya beri kami beberapa ekor kambing. Beberapa ekor kambing berarti yang lebih dari satu. Iya, entah berapa di situ kan di riwayatnya ada yang menyebutkan 3, ada yang 5, berbagai macam. Baik, kemudian kan kepala desanya tersebut kan yang memanggil tadi setuju kan seperti itu. Kemudian dibacakanlah ya di bagian yang tersengat kalajengking tersebut. Kemudian kepala desanya sempat pingsan. Karena memang kan kesengatan kalajengking ini kalau yang dia nggak tahan kan bisa demam dan bisa pingsan seperti itu. Nah, kemudian dibacakan hanya beberapa surah Al-Fatihah saja berapa kali gitu kan. Kemudian ditiup di bagian yang tersengat tersebut ya, kemudian kepala desa tersebut tiba-tiba langsung terbangun. Masya Allah. Ya, seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Oh, yang minta ini anggota kepala desanya ya? Iya, anggotanya. Kepala desa ini posisinya pingsan. Posisinya pingsan. Memang dia meminta. Ya, jadi setelah itu barulah dikasihlah beberapa ekor kambing itu upahnya lah yang sudah dijanjikan tadi lah seperti itu. Makanya ini juga nanti jadi permasalahan baru juga. Apakah boleh menerima upah ketika meruqyah? Nah, ini nanti permasalahan baru juga. Nah, itu termasuk sesat, gimana sesat nanti lah. Ini masih panjang nih bahas. Nah, jadi dari kisah tadi ya dari sahabat Nabi yang meruqyah di sengat kalajengking, makanya disebutkan jadi ruqyah itu dia bisa untuk penyakit medis. Bisa penyakit medis ya, Ustaz ya. Karena kan kalau secara sengat kalajengking ini ya pasti masuk ke medis seharusnya kan seperti itu. Tapi hanya oleh para sahabat tuh hanya dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an, kemudian ditiup sampai dengan semburan sedikit basah seperti itu, enggak sampai
cuy gitu. Banyak. Iya, hanya basa-basi sedikit lah seperti itu. Dihembuskan ya, Ustaz ya. Sembuh seketika Masya itu. Allah. Nah, kan ini kan penyakit medis. Dan nanti ada banyak lagi kisah-kisah yang Oh lain. iya benar, Ustaz, kan ada juga doanya kan, Ustaz. Bismillah, 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 bismillahi wa qadaratihi min syarri ma ajidu wa hadir, sama yang kita apa? Iya, kita usap kan, ada yang dia di tanah baru diusap ke Dari hadis baru ya, kita dari bacakan. doanya, Nah, itu kan termasuk salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi Iya, juga. sallallahu alaihi wasallam. Nah, Ya itu termasuk penyakit medis juga ya, Ustaz ya. penyakit medis juga. Perut, di tangan daerah yang sakit Iya, gitu ya. makanya ada mungkin kalau kita baca ya kisah-kisah ya yang orang-orangnya sekarang inilah seperti ini. Ada orang yang dia sembuh dari tumornya hanya karena dia merutinkan membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Iya, Karena benar-benar, ruqyah ini juga kan baca Al-Quran. Iya, iya, benar-benar. Cuman kalau ruqyah ini kan seringnya orang memanggil orang untuk membacakan ayat Al-Quran ke Iya, kita. iya, Seperti itu. Nah, ini nanti pun jadi permasalahan baru juga. Iya, masalah baru ya, Ustaz. Nah, Boleh nggak kita boleh nggak kita minta, ya kan? minta ruqyah? Nah, ini nanti permasalahan baru, masih panjang lah. soalnya kan ada hadisnya juga kan, Ustaz. yang Itu jadi- nanti kita kuat lagi tuh. Iya, insya Allah akan Insya kita Allah, sebutkan ya alasan-alasannya, ya mana aja yang membolehkan, mana yang tidak Iya, iya. membolehkan. Karena ini sekarang ini jadi apa namanya itu, apa istilahnya itu ya, seperti serba salah. Iya. Nggak minta diruqyah, didiamkan aja. Didiamkan Minta aja. diruqyah nanti nggak masuk Iya. surga apa kan, tanpa hisab, Tanpa hisab. tanpa hisab, tanpa azab, nggak masuk golongan orang yang tersebut. Apa ya. orang tuanya aja yang minta gitu. Ini nanti kita nanti kita kuat. kita jelasin lagi. Kita lanjutkan nih sekarang. Kayaknya tadi udah di ruqyah syariah Iya, dan tadi beberapa ruqyah syariah. macam apanya. Kayaknya misal apa namanya mungkin bisa apa gitu Ustaz, praktekkan gitu Ustaz, gimana? Untuk ruqyah yang syariah, ya caranya ini tidak sulit. Ya, kalau misalnya ada orang yang tiba-tiba kesurupan, nah ini langsung praktek. Gimana nih Ustaz nih? Karena contoh gitu, misal. Nah, biasa kalau kesalahan ya dari ruqyah yang syariah ini, Iya. jadi ruqyah syariah ini nggak semuanya juga betul seperti itu. Ada ruqyah yang syariah yang dilakukan tapi salah. Ruqyah yang syariah misalnya yang di ruqyah ini seorang wanita, Iya. nah ini dia apa? Jangan sampai berhadapan-hadapan seperti ini. Oh, jam rada gini ya Ustaz ya. Berhadapan ada nanti ya ustadz yang itu kadang disuruh ketika kesurupan lihat mataku. Oh iya kan ada gitu ya. Boleh kan? Nggak boleh kan ya. Boleh kan seperti itu kan termasuk yang bukan mahramnya. Iya, bukan Kemudian ada juga kesalahannya terkadang sampai dipegang. Yang perempuan. Iya, perempuan Oh, iya. dipegang, disentuh. Nah, itu juga tidak diperbolehkan. Yang akun dia Ataupun kuat- walaupun pakai kaos perempuan. tangan yang setebal apapun itu tetap tidak diperbolehkan karena masih terasa di perempuan itu ketika dipegang kan masih terasa. Iya, iya. Nah, caranya bagaimana? Bisa dia nanti menggunakan kayu. Kita nggak ada kayunya, biasa kayu. Kalau saya kadang pakai pipa itu. Iya. Nah, kalau nggak ada kayu ataupun bisa pakai buku ataupun pakai yang lainnya. Nah, ataupun kalau nggak ada itu bisa panggil yang mahramnya. Mahram, Misalnya ada yang perlu disentuh. Misalnya bagian pahanya situ kan, nah, perlu disentuh pahanya, dipencet. Pegangkan gitu. Ya. Pegangkan bagian pahanya seperti itu. Nyuruh orang, jangan kita sendiri. Kalau kita misalnya nggak ada kayunya, nggak ada apa alat-alat yang untuk apa. Tapi kalau biasanya kalau peruqyah sudah menyiapkan. Kalau memang sudah dipanggil, oh pasti ini perempuan, jadi siapkan semua kayunya. Kalau memang ketika itu kadang mendadak tiba-tiba, ya itulah bisa cari ya entah buku ataupun kertas yang digulung seperti itu. Jadi nggak langsung menyentuh. Ya. Kalau dia yang sama laki-laki mungkin menghadap nggak ada masalah. masalah ya. Tapi masalahnya nanti kalau ketika bereaksi siap-siap langsung Tonjok. langsung kena tinju. Oh, ya peruqyahnya. Iya peruqyahnya. Oh, jadi Nah, gitu ya. kan kadang kita nggak tahu kan karena peruqyah ini fokus dia ke bawah atau melihati kan seperti kalau sama-sama laki-laki Ya, kan. benar. Nah, ini tiba-tiba bereaksi dia kadang pasien ini tiba-tiba menendang. Nendang. Ini bahaya. Walaupun dia ya pakai apapun kan seperti kalau udah berhadapan kan ngeri juga. Atau mending ditahan sama apanya Kalau gitu. ya kalau tahu masalahnya kadang orang kesurupan kan gitu ya. tiba-tiba dia Susah dia, ada dia kan tiba-tiba ada ciri-ciri orang kesurupan kadang ada dia kadang bergetar ataupun tiba-tiba dia mau muntah langsung kesurupan gitu kan udah tahu. Tapi ada yang modelnya dia langsung Tiba-tiba masuk, iya langsung kesurupan langsung nyerang. Makanya yang bagus kalau bisa di belakang. Gimana Ustaz? Kita berdiri di belakang. Kalau duduk ya duduk. Ya. Kalau
berdiri ya berdiri. Ya, dia posisinya di belakang. Jadi kalau dia mau ninju kan rata-rata orang ninju kalau kesurupan tuh dia biasanya ke depan. Iya, depan. Ke arah depan atau kalau nendang pun ke depan. Iya. Kalau posisinya kita sudah tahu di mana yang terasa sakit, karena jin itu biasa menyakiti seseorang itu hanya di satu titik saja. Satu titik saja. Kadang dia seringnya di kepala. Oh gitu. Ataupun di bagian apa nih? Ini nggak termasuk anak minta kan, Zat? Hah? Enggak. Ya itu nanti kan ada penjelasannya bagaimana minta yang diperbolehkan. Iya benar. Seperti itu. Oke. Kalau kita nggak tahu posisinya di mana dia yang terasa sakit, ini tentunya sama-sama mahram ya. Yang perempuan juga sama perempuan, laki-laki sama laki-laki. Itu dia biasa kalau nggak di bagian dadanya, itu kadang bagian perutnya. Oh perut juga. Karena kenapa dia di bagian dada? Karena rata-rata penyakit hati itu ataupun gangguan jin itu rata-rata dia dari penyakit hati. Jadi penyakit hati itu kan posisinya di dadanya. Oh, penyakit hati ya. Iri, dengki, dendam semuanya. Makanya kalau kita sedang marah ataupun sedang kesal sama seseorang pasti dadanya dia yang sesak. Oh, dada yang sesak. Dan kemudian kenapa dia harus di perut? Ya. Nah, ini dia kita posisikan di perut. Ya karena terkadang kita ada makanan-makanan haram yang tidak sengaja kita makan. Termasuk makan haram juga, Sat? Ataupun ada model santet yang dia tiba-tiba kita termakan sehingga disitulah mulai masuknya gangguan jin. Makanya kita bagian perut, bagian perut terpegang ataupun bagian dadanya. Ataupun ada dia yang mempraktekkan di kepalanya yang dipegang. Kepala ada juga ya. Karena biasa kalau dia gangguan jin rata-rata dia pasti seringnya itu ya karena kepalanya itu sering pusing. Oh sering pusing? Iya. Berat gitu? Iya itu salah satunya. Bukan berarti nanti kalau pusing ini gangguan jin, nggak seperti itu juga. Ya ada nanti ciri-ciri yang lainnya. Jadi ternyata migrain gitu kan? Untuk mempraktekannya seperti itu aja. Iya. Prakteknya seperti ini kita pegang bagian gitu. dadanya, kemudian tinggal kita bacakan aja beberapa ayat Al-Quran. Ini kalau posisi pasiennya belum kesurupan. Tapi kalau udah kesurupan, kalau kita posisi di belakang, dia kan nggak pula ninjunya gini kan? Oh iya juga ya? Itu nggak mungkin. Nanti gini satu. Enggak, jarang seperti itu. Dia biasa kan, dia kenapa tiba-tiba meninju? Karena dia terkejut ya. Terkejut, jadi nendang dia ke arah depan. Gitu. Bukan berarti pandi bela diri ya? Pandi bela diri. Oke. Jeda dulu ya sahabat Kokoh Muslim. Bentar lagi kita akan lanjutkan insyaallah bersama Ustadz Abdul Ghafur ya, Masya Allah semakin seru ya. Ya mudah-mudahan sahabat Kokoh Muslim makin semangat juga ya untuk menonton ini gimana cara mempelajari tentang ruqyah syariah. Setelah jeda berikut ini, jangan kemana-mana.